Memberantas buta batik di negeri batik. Ornamen, ragam hias, motif, dan filosofi batik klasik. Episode yang ke-20 disajikan Adi Gusrianto. Pada episode sebelumnya kita telah membahas motif batik klasik dan memahami dari sisi semiotika dan semantik bahwa ornamen-ornamen yang terkandung dalam motif batik itu bisa dimaknai sebagai pesan tertentu yang disampaikan oleh pembuatnya. Simbol-simbol pada ornamen dibuat atau diartikan berdasarkan filosofi Jawa yang memaknai adanya mikrokosmos, metakosmos, dan makrokosmos. Juga penelusuran Sewan Susanto bahwa ornamen batik klasik diperoleh dari ornamen yang terdapat pada benda-benda purbakala. Menarik sekali untuk dipelajari serta melogika apakah motif pada kain batik klasik itu idenya berasal dari relief arca dan benda-benda kuno, atau benda-benda kuno itu ide bentuk hiasannya diperoleh dari kain. Mana yang ada lebih dulu, hiasan pada arca atau kain yang mengilhami pembuatan arca? Saya mencoba menggabungkan logika pemikiran saya secara pribadi dengan hasil riset dari beberapa akademisi yang hasil tulisannya telah dipublikasikan secara internasional. Sementara pemikiran saya sekedar pemikiran seorang awam. Oleh karenanya bantulah untuk mengoreksi apabila apa yang saya sajikan ini keliru. Pada episode ini saya mengajak Anda memperhatikan hasil penelitian Dr. Leslie Pullen. Dr. Leslie Pullen dari SOAS University of London adalah seorang sejarawan bidang seni yang berfokus pada kebudayaan abad pertengahan di Asia Selatan dan Tenggara. Dia seorang doktor yang disertasinya berjudul Representation of Textiles on Classical Javanese Sculptures. Judul ini saya terjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, kira-kira gambaran motif-motif tekstil yang terdapat pada arca-arca di Jawa pada periode klasik. Ini adalah motif-motif yang dipaparkan oleh Leslie Pullen. Dalam risetnya ini, Leslie Pullen tidak secara spesifik menyebut batik, karena objek penelitiannya adalah motif tekstil secara umum. Menurut Leslie Pullen, ketika dia mulai tertarik dengan patung-patung yang ditelitinya, dia mengatakan begini, ukirannya pada arca ini sangat jelas dan presisi, sehingga pematungnya harus mereplikasi pola tertentu. Karena kecil kemungkinan dia menciptakan sendiri desain rumit tersebut. Pola-pola ini kemudian menimbulkan pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang menjadi inspirasi dari banyaknya pola tekstil yang berbeda-beda ini dan dari mana asalnya? Tentu saja saya tidak mungkin mengutipkan keseluruhan isi riset dari Leslie Pullen ke dalam podcast satu edisi ini. Tetapi saya adalah orang Indonesia. Saya kebetulan tinggal di Pulau Jawa dan berterima kasih kepada Bu Doktor ini yang telah melakukan riset dengan memberikan perbandingan antara motif pada arca di Jawa dan membandingkan dengan motif-motif tekstil yang dikenalnya. Referensi riset dari Leslie Pullen kebanyakan sama dengan bahan materi yang pernah saya pelajari. Sehingga misalnya dari dongeng Panji, Kidung Harsawijaya,
arca-arca di era Singosari dan Mojopahit. Dari sinilah saya menjadi tertantang untuk ikut melogika para pematung itu memperoleh ide motif-motifnya dari mana. Secara logika, sebelum mulai memahat, sang seniman akan merancang lebih dulu di dalam bentuk gambar. Karena Anda pasti setuju bahwa pada saat sang pematung itu mulai bekerja dengan memahat batu, itu tidak bisa ditip-ek. Kalau dia keliru, dia tidak akan bisa meralat kekeliruan itu. Kemudian setelah dari gambar, dia akan menindaklanjuti dengan proses pengerjaannya. Pertanyaan selanjutnya, kain yang manakah yang dijadikan ide dari motif pada arca itu? Apakah saat itu sudah ada batik seperti yang kita kenal sekarang? Dari motif-motif pada arca ini, Leslie Pullen membeberkan hasil studinya dengan menghubungkan keterlibatan perdagangan internasional yang terjadi sejak era abad ke-6 Masehi, yang memungkinkan masuknya kain-kain dari Cina, India, serta Timur Tengah yang selanjutnya dikonsumsi orang Jawa. Banyak dari hasil studinya memberikan perbandingan antara motif pakaian yang dikenakan arca di Jawa dengan motif arca tokoh yang sama tetapi dibuat di India misalnya, maupun di lokasi yang lain. Hal ini menguatkan dugaan saya bahwa pemahat patung itu mencontoh motif dari kain yang sudah ada pada era itu. Jadi kain dulu baru relief. Bahkan menurut Leslie Pullen, dia mengatakan bahwa hampir tidak mungkin ornamen kain itu diciptakan oleh sang pematung. Dan saya setuju pendapat ini. Motif yang diduga patola terdapat pada arca ini. Detail motif pada patung Wisnu yang ada di Singosari, detail motif pada patung Siwa juga di Singosari, detail motif patung Durga di Candi Singosari juga. Begitu detail sekali. Detail motif pada arca di Candi Jago. Ini motifnya agak berbeda. Dilihat dari alur garis-garis pada baju yang dipakai oleh pada tokoh ini. Apakah ini adalah motif sebangsa kain lurik misalnya? Ketika di dalam risetnya, Leslie Pullen tidak menemukan motif tekstil pada era abad pembuatannya. Misalnya, pada arca di abad ke-6 misalnya. Tetapi dia menemukan kain pada abad ke-20 di lokasi yang jauh. Misalnya, arca di Jawa Tengah, sedangkan replikanya ada di Palembang misalnya. Hiasan pada arca dan di sebelahnya adalah motif tenun songket yang dibuat pada abad ke-20. Oleh karenanya, motif pakaian selalu dihubungkan dengan ajaran agama dan pakaian dewa di era pembuatnya. Sebagian kesimpulan yang dapat saya cuplikkan bahwa masuknya kain-kain yang diduga hasil import ini seiring dengan masuknya pengaruh agama dan budaya dari India yang lebih kuat dibanding masuknya pengaruh motif Cina. Motif kain yang dipakai pada patung Dwarapala, yaitu gambar di sebelah kiri, ternyata mengilhami motif tenun songket Palembang yang baru dibuat di abad ke-20. Leslie Pullen menemukan tokoh dewa yang sama, tetapi terdapat pada lokasi candi yang berbeda,
dan tahun pembuatan yang berbeda pula, dengan motif pakaian yang beda pula. Sebelah kiri adalah arca di Museum Jakarta. Di tengah sama, kebetulan tersimpan pada museum di Jakarta. Sedangkan yang paling kanan adalah arca di Museum Leiden. Ini membuktikan bahwa ketiga pematung arca ini memiliki model kain yang dijadikan contoh motif kain yang berbeda. Motif-motif dari era Kerajaan Kediri dan Singosari. Bila Anda masih ingat apa yang saya ceritakan pada episode-episode yang lalu, pada era Kerajaan Kediri dan Singosari didapati motif-motif yang saat itu disebut sebagai motif kawung. Tetapi ternyata dari penelitian sejarah, pada saat itu istilah kawung belum ada, sehingga apapun nama dari motif ini adalah pengaruh dari motif mandala. Ornamen kala atau kepala kala yang terdapat pada arca Ganesha Singosari. Detail ragam hias kepala kala pada arca di Singosari. Begitu detail sekali motif yang dibuat pada arca ini. Kalau kita menganggap bahwa apa yang ada pada arca ini adalah diambil dari motif batik, pernahkah Anda melihat batik dengan motif kepala kala seperti itu? Apa nama motif batiknya apabila itu adalah motif batik? Seorang pemahat arca adalah seorang seniman. Ketika ia hendak membentuk arca itu beserta ornamen pakaiannya, maka ia akan menggunakan cipta krianya dari angan, ide, serta ilham yang ada pada pikirnya. Apa yang ada di dalam angannya tentulah tidak jauh dari apa yang pernah dilihat, didengar, dirasa dalam khayalnya seputar kehidupan saat itu, saat dia menjalani hidup di era itu, bukan kehidupan masa depan. Ketika dia mencipta motif pakaian untuk tokoh, baik dia raja maupun dewa-dewa yang dia sendiri belum pernah ketemu dengan dewa-dewa itu dan melihat dengan mata kepala sendiri, maka yang digambarkan seorang dewa adalah manusia plus-plus. Maka pakaian dewa pun akan dibuat dengan motif sebagus mungkin, lebih bagus dari yang dipakai oleh manusia, oleh raja. Lalu bagaimana ukuran bagus itu? Kain yang mahal, yang pembuatannya sulit, atau kain yang didatangkan dari seberang lautan yang jauh? Kira-kira apa yang dibayangkan oleh orang-orang yang hidup pada masa itu? Jadi kesimpulannya, motif kain pada arca yang terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur sejak abad ke-8 hingga abad ke-15 Masehi itu adalah diambil dari motif kain yang ada pada era itu. Jadi kain itu adalah model yang digunakan untuk memahat pada patung. Lalu, kain apakah yang motifnya dijadikan model pada pakaian arca itu? Itu pertanyaan yang sangat perlu kita cari jawabnya. Kain apakah yang motifnya dijadikan model pada pakaian arca itu? Benarkah kain-kain yang memiliki motif megah sebagaimana yang ditulis Leslie Pullen sebagai Patron Splendor itu adalah Udihan dan Ken? Di bagian lain tulisan Leslie Pullen, dia menyebut, di Pulau Jawa pengaruh Tiongkok sangat terasa.
Bukti untuk ini bisa dapat ditemukan dalam sejarah resmi Song, yaitu periode 960 hingga 1278 Masehi yang dikenal sebagai Songsi. Dan dalam buku Zhao Rugua dengan judul Zhufanzi. Zhufanzi adalah sumber barang penting yang diperdagangkan di negara-negara di Laut Selatan. Barang dagangan yang dimaksud pada periode itu antara 960 hingga 1279 Masehi patut diduga itu adalah kain sutra. Sehingga sutra Sulaman yang di Tiongkok sendiri saat itu sangat berlimpah. Dan itulah yang oleh orang Jawa disebut Wedihan dan Ken. Kesimpulannya, bila benar itu adalah Wedihan dan Ken, maka kembali kepada analisa saya semula, bahwa Wedihan dan Ken itu sebenarnya adalah istilah internal yang dibuat oleh orang Jawa kala itu. Hal itu terbukti bahwa istilah Wedihan dan Ken tidak ada pada suku lain, tidak ada pada dokumen-dokumen di luar prasasti yang tertulis di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Jadi situasinya sama seperti kosakata batik yang pernah diselidiki orang Belanda, bahwa itu adalah kosakata yang khas dari suku Jawa. Teman-teman, jangan menelan mentah-mentah kesimpulan saya. Silakan mengevaluasi kembali dengan menggunakan logika Anda. Kita orang Indonesia, ini adalah budaya kita, ini adalah warisan nenek moyang kita. Biarlah orang asing melakukan riset dengan biaya yang besar, tetapi kitalah yang patut menyimpulkan.